Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisma Sabilillah dengan NPM 246100077, Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan analisis usaha pada stand Swiss Snap sebagai tugas manajemen keuangan 2 yang diampu oleh Bapak DRE Febrianto SEMM. Stand ini merupakan salah satu stand bisnis mahasiswa yang berpartisipasi dalam kegiatan FEB Fest Universitas Muhammadiyah Metro, yaitu yang dikelola oleh kelas manajemen keempat angkatan 2025. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pada bagian yang pertama yaitu mengenai identitas usaha yang menjadi objek observasi dan wawancara. Pada kali ini saya mewawancarai stand yang bernama Swiss Snap yang menjual 4 jenis produk, yaitu mangga ketan, puding susu, tempura, dan standing convex mirror. Untuk target konsumennya terbagi menjadi 2, yaitu mangga ketan menyasar segmen orang tua, sedangkan standing convex mirror lebih ditujukan kepada mahasiswa dan pelajar yang gemar berfoto. Produk lainnya seperti puding susu dan tempura bersifat umum. Pada bagian kedua yaitu analisis modal usaha. Modal awal stand Swiss Snap sebesar 1.200.000 yang bersumber dari iuran anggota kelompok secara patungan. Modal tersebut digunakan untuk 3 hal utama, diantaranya yaitu sebagai modal pembelian bahan-bahan produk seperti puding susu dan tempura. Kemudian yang kedua sebagai biaya dekorasi stand. Dan ketiga sebagai biaya kebutuhan operasional lainnya selama FEB Fest berlangsung. Untuk produk mangga ketan, stand ini menggunakan sistem titipan sehingga tidak memerlukan modal bahan baku tersendiri. Selanjutnya pada bagian ketiga yaitu analisis harga pokok dan harga jual. Untuk produk puding susu, total bahan produksi sebesar Rp167.000 yang menghasilkan 30 item, sehingga HPP per item adalah Rp5.567 dengan harga jual Rp9.000, sehingga margin keuntungan per item sebesar Rp3.433. Kemudian pada produk tempura, total modal bahan sebesar Rp236.000, menghasilkan 50 item. HPP per item sebesar Rp4.720 dengan harga jual dimulai dari Rp5.000, sehingga margin keuntungan sebesar 280 per item. Untuk produk mangga ketan menggunakan sistem titipan, sehingga tidak ada HPP bahan baku dari pengelola stand. Sedangkan standing convex mirror menggunakan modal alat sebesar Rp100.000 dengan tarif Rp5.000 per sesi foto. Alat ini akan balik modal setelah 20 sesi foto dan setiap sesi setelahnya menjadi keuntungan penuh. Kemudian pada bagian keempat yaitu analisis arus kas sederhana yang terdiri dari pemasukan harian. Pada hari pertama FEB Fest, pengelola stand Swiss Snap berhasil menjual kurang lebih 50 item produk dengan rentan harga jual Rp5.000 sampai Rp14.000 per item, dengan rata-rata harga jual Rp9.500 yang diestimasi pemasukan hari pertama yaitu sebesar Rp475.000. Pada bagian kedua yaitu pengeluaran harian. Pada hari kedua wawancara dilakukan, pengelola menyatakan tidak ada biaya pengeluaran tambahan. Pengeluaran utama telah dikeluarkan pada persiapan awal yaitu sebesar Rp1.200.000. Kemudian pada bagian estimasi laba atau rugi, berdasarkan data penjualan hari pertama, hasil penjualan belum mencapai titik balik modal. Jika estimasi pemasukan hari pertama yaitu sebesar Rp475.000 dari modal Rp1.200.000,
maka stand masih mengalami kekurangan sekitar Rp725.000 yang harus ditutupi dari penjualan hari-hari berikutnya. Selanjutnya, pada bagian yang kelima yaitu BEP atau Break Even Point, yang merupakan titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga stand tidak untung dan tidak rugi, yaitu BEP unit berdasarkan keterangan pengelola stand. Seluruh stok produk harus habis terjual untuk mencapai balik modal. Dengan estimasi stok lebih dari 100 item, BEP unit diperkirakan sekitar 127 unit. Kemudian untuk BEP rupiah, pengelola stand menargetkan total pendapatan sebesar Rp2 juta untuk menutupi modal awal yaitu Rp1.200.000 dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp800.000. Selanjutnya pada bagian keenam yaitu analisis pengelolaan keuangan yang terdiri dari cara pengelolaan keuntungan, di mana pengelola stand menerapkan sistem pencatatan sederhana, yaitu setiap keuntungan yang diperoleh langsung dicatat dan tidak digunakan untuk keperluan lain selama kegiatan berlangsung, demi memudahkan rekap keuangan di akhir event. Kemudian bagian kedua yaitu kendala keuangan. Kendala utama yang dihadapi oleh pengelola stand yaitu kesulitan melakukan pencatatan saat stand sedang ramai pengunjung, di mana kondisi ini menyebabkan pencatatan keuangan menjadi tidak rapi dan berpotensi memicu selisih antara catatan dan kas aktual. Kemudian pada bagian ketiga yaitu strategi pengembangan usaha. Berdasarkan wawancara, pengelola stand Swissnap merupakan usaha yang dibentuk khusus untuk kegiatan FEB Fest dan tidak berencana untuk dilanjutkan setelah event berakhir karena hanya bersifat sementara untuk keperluan tugas mata kuliah. Pada bagian terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, stand Swissnap menjual 4 produk dengan target konsumen yang bervariasi. Kemudian, modal awal yaitu sebesar Rp1.200.000 yang bersumber dari iuran kelompok yang digunakan untuk bahan produksi dan dekorasi stand. Kemudian, margin keuntungan per produk bervariasi yaitu produk puding sebesar Rp3.433, tempura Rp280 dan standing convex mirror sebesar Rp5.000 per sesi. Kemudian BEP tercapai jika seluruh stok terjual dengan target pendapatan Rp2 juta. Yang kelima, pengelolaan keuangan dilakukan dengan pencatatan sederhana dengan kendala utama saat kondisi ramai. Secara keseluruhan, stand Swissnap ini telah menerapkan prinsip dasar manajemen keuangan usaha kecil dalam skala yang sederhana namun nyata. Demikian laporan analisis usaha stand Swissnap dari saya. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.